Modal dari jurnalis ini, pekerjaan jurnalis ini untuk masuk ke pekerjaan berikutnya sebagai politisi itu apa paling banyak? Network kah atau komunikasinya? Karena kita kan salah satu tugasnya juga adalah penyerapan aspirasi. Kalau ngobrol aja sih biasa mungkin orang bisa ya. Tapi dari obrolan itu informasi apa yang penting untuk ditarik, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus prioritas. Itu yang saya banyak belajar ketika saya jadi jurnalis. Gitu. Pengen tahu prosesnya ketika akhirnya dipinang untuk menjadi seorang politisi. Tiba-tiba ada yang datang nawarin gitu loh. Jadi itu juga yang membuat saya ngerasa, oh ini mungkin jawaban dari pertanyaan saya gitu ya. Habis ini apa, saya harus apa. Saya terus bertanya setelah kejadian di Irak itu. Berat banget ketika itu meninggalkan, nangis-nangis, debat sama teman-teman wartawan yang waktu itu banyak juga yang kurang rela saya masuk ke, ada yang support, ada yang kurang rela gitu, tapi akhirnya saya putuskan masuk, dan ketika saya masuk ya alhamdulillah teman-teman support semua, supportnya juga dalam bentuk kritikan ya, dan bisa pedes-pedes, teman-teman wartawan memang kritik pedes, dan memang itu mungkin yang saya butuhkan. Dan kemudian jadi anggota DPR juga ya idealisme pada masing-masing wakil rakyatnya, bukan pada badannya. Itu yang dirasakan ya Mbak Muti? Paling tidak itu dulu. Karena kalau kita langsung mau ke keseluruhan DPR ada 575 orang, 574 lainnya. Nanti cuneng lagi ya Mbak ya? Maksudnya, saya belajar putting priorities gitu, karena kalau misalnya kita nggak memprioritaskan, kita ingin dapat semuanya, akan sangat sulit. Saya rasa nggak cuma di politik ya, di kehidupan. Jadi politik itu kayak seperti rimba, dan kita harus tahu mau jalan kemana, kita harus punya map. Kita harus punya map, kita harus punya teman kalau perlu, karena untuk mengarungi perjuangan di jungle itu kita harus ada teman-teman yang paling nggak satu visi, nyambung, kayak bekerja sama dan lain-lain. Selama 11 tahun di DPR ini ada nggak undang-undang ditelurkan yang paling dibanggakan gitu atau apa gitu? Kalau prestasi saya nggak terlalu catat, tapi saya malah akan coba tunjukkan satu kegagalan saya. Undang-undang penyiaran mungkin Balkis tahu ya. Jadi itu it's so close to my heart karena saya dari penyiaran, dan bahwa saya nggak berhasil menyelesaikan di periode lalu itu buat saya lumayan berbulan-bulan itu yang tadi saya cerita. What's next after this? Apakah akan sesudah kepercayaan selanjutnya? Apakah mau bertarung di pilkada misalnya? Saya pernah nyoba dan saya gagal, dan saya rasa saya bukan tipe orang yang maju untuk pilkada karena itu jauh lebih berat ternyata. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah gitu melalui cara-cara yang benar. Menurut saya mereka amat luar biasa. Atau membayangkan di eksekutif? Gak boleh deh. Aku lihat di sosial medianya kamu Tia tuh suka sepedaan ya. Iya, lagi nih mulai COVID. Jadi semenjak COVID baru mulai sepedaan, bukannya dari dulu? Dulu waktu kecil suka, tapi udah lama banget. Sampai udah gowes kemana aja? Jadi kan kita banyak kunjungan kerja ke daerah ya. Di masa-masa kunjungan kerja itu saya sempatkan juga untuk olahraga, dan olahraganya sepeda. Dan ternyata Indonesia itu cantik banget, luar biasa, cantik sekali, dan sepeda luar biasa, dan mudah-mudahan bisa dorong pariwisata juga. Amin. Dengan melakukan goes di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini cara aku sebenarnya mencoba survive di tengah masa yang sulit ini gitu ya, karena semua orang mungkin beda-beda. Kita doain sehat ya, sukses terus Mbak Muti. Sehat terus semua teman-teman. Sukses terus, terima kasih lo menyempatkan di tengah kesibukan datang ke sini ngobrol sama kita cewek-cewek di sini. Dan juga kita mesti berterima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita. Semoga dua narasumber kita tadi yang luar biasa, perempuan-perempuan hebat dari Dewi Yul, kemudian Mbak Mutia Hafidz yang sudah hadir di sini bisa memberi inspirasi buat kita semua melewati segala tantangan, dan tentunya kita menjadi lebih optimis di tahun 2021 ini. Kami semua undur diri, dan kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.